Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, selamat pagi untuk kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Untuk matematika wajib pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang jarak titik, garis, dan bidang dalam ruang ya. Mohon didengarkan dan dipahami dan fokus ya. Ya. Lanjutkan. Nah, ini yang pertama. Proyeksi unsur pada unsur lain. Yang pertama yang kita bahas adalah proyeksi titik terhadap garis ya. Ada titik C, ada garis AB. C ini adalah titik yang akan diproyeksikan terhadap garis AB. C aksen ini adalah hasil proyeksi dari C. C aksen dikatakan sebagai hasil proyeksi jika C aksen terhadap garis AB, ini yang garis putus-putus C aksen ya, itu tegak lurus terhadap garis AB ya. Dengan kata lain, jarak antara titik C terhadap garis AB adalah panjang C aksen. Ya, saya ulangi. Berarti nanti kalau C dikatakan sebagai yang akan diproyeksikan, C aksen adalah hasil proyeksi. C aksen dikatakan sebagai hasil proyeksi jika C aksen ya, garis C aksen itu tegak lurus terhadap garis AB. Garis AB gitu ya. Atau dengan kata lain, C aksen sendiri adalah, C aksen sendiri adalah jarak titik C terhadap garis AB. Nah, ini ada dua yang sudah kita dapatkan dari sini. Ya, silakan ditulis di buku yang rapi. Tulisannya Bapak semua seperti ini. Kalian pakai bahasa sendiri, tidak masalah. Lanjutkan. Yang kedua, tadi proyeksi titik terhadap garis, sedangkan yang kedua adalah proyeksi titik terhadap bidang. Nah, di sini Bapak sudah gambarkan ada bidang apa ini? Di pojok namanya ini adalah alfa, berarti ini namanya bidang alfa. Ada titik C, ada titik C aksen. Nah, ini sebelum saya buat C aksen sebenarnya cuma ada titik C ini. Nah, pertanyaannya, jarak antara C terhadap bidang itu apa sih, kan begitu? Nah, ini Bapak jelaskan, ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi titik terhadap garis, nah ini berarti C adalah titik yang akan diproyeksi terhadap garis, C adalah titik yang akan diproyeksikan terhadap bidang alfa. C aksen adalah hasil proyeksi dari C, gitu ya. Tadi saya bilang berarti C aksen dikatakan sebagai hasil proyeksi jika C aksen itu tegak lurus terhadap bidang alfa, gitu ya. Dengan kata lain, kita dapatkan yang kedua juga. Nanti C aksen, nah, panjang C aksen adalah jarak titik C terhadap bidang alfa. Ya, ini dikatakan tegak lurus gimana? Berarti ini akan membentuk sudut 90 derajat. Kayak yang tadi juga sama. Silakan ditulis lagi tulisannya Bapak seperti ini. Kalian pakai redaksi sendiri karena Bapak keterbatasan waktu ya. Gimana caranya biar videonya cepat selesai sesuai yang kamu harapkan. Wah, gitu ya. Lanjutkan yang C, proyeksi garis terhadap garis. Wah, tadi titik ke garis, sekarang garis terhadap garis, gitu ya. C jika diproyeksikan hasilnya C aksen. D jika diproyeksikan adalah D aksen. Berarti nanti jarak antara garis CD terhadap garis AB adalah ini, gitu ya. Maka nanti C aksen D aksen dikatakan hasil proyeksi dari garis CD jika
Nah ya, jika C aksen dan D aksen itu dia tegak lurus terhadap garis AB. Gitu ya. Ini poinnya di sini. Kemudian ya, C aksen D aksen atau garis C aksen D aksen berarti dari sini ke sini ya, dikatakan sebagai hasil proyeksi terhadap garis CD jika C aksen dan D aksen itu tegak lurus terhadap garis AB. Gitu ya. Nah, kalau jarak nanti bisa dicari satu-satu. Gitu. Silakan redaksinya seperti apa, pakai bahasa kalian sendiri. Bapak pakai bahasa yang singkat seperti ini. Oh, saya perbesar ya. Lanjutkan. Nah, sekarang ini proyeksi garis terhadap bidang. Ini sama saja. Kalau tadi garis terhadap garis, sekarang garis terhadap bidang. Ini sebelum saya gambar berarti cuma ada garis, ada bidang. Maka nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah C aksen diproyeksi. C aksen adalah hasil proyeksi dari titik C. D aksen adalah hasil proyeksi dari titik D. Berarti nanti C aksen D aksen dikatakan hasil proyeksi dari garis CD terhadap bidang beta jika C aksen dan D aksen itu tegak lurus terhadap bidang beta. Gitu ya. Jadi nanti saya tulis redaksinya, kita dapatkan dari sini. Garis C aksen D aksen itu adalah hasil proyeksi dari garis CD jika C aksen dan D aksen itu dia tegak lurus terhadap bidang beta. Nah, ini redaksi dari saya. Untuk redaksi dari kalian sendiri, silakan pakai bahasa kalian sendiri agar kalian langsung mudeng ya. Kemudian materi yang terakhir ini. Jarak 2 titik. Jarak. Nah, jarak bahasa Inggrisnya apa? Distance ya. Jarak distance. LDR, kalian sering bilang LDR, long distance relationship. Maka di sini saya rumuskan kalau panjang atau dikatakan jarak itu saya tulis D juga boleh. D itu distance ya, jarak ya. Jarak 2 titik. Nah, ini gambarnya kok seperti ini. Ini gambar apa ini maksudnya gitu ya? Masih bingung ya? Nah, jika Bapak berikan 2 titik yaitu titik A dan titik B, maka panjang AB itu adalah jarak terpendek ketika titik A dan titik B itu dihubungkan. Maka ketika saya gambar titik A dan titik B saya hubungkan, set, gitu ya. Nah, ini adalah jarak terpendek. Nah, ini adalah namanya panjang AB. Panjang AB adalah jarak terpendek dari titik A terhadap titik B. Dirumuskan seperti ini. Maka panjang AB ini, sebelum saya masuk rumus ya. Nah, jika titik A dan titik B itu berada pada koordinat dimensi 3 yang anggotanya mungkin X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 atau XYZ ya. Gitu. Maka nanti bisa dirumuskan panjang AB atau distance-nya. Ini kalau 3 ya, kalau 2 ya berarti berhenti di 2 saja. Kalau 3 ya berhenti di 3, gitu ya. Maka nanti A1 min B1, A2 min B2 tapi dikuadratkan, ditambah A3 min B3 tapi dikuadratkan, kemudian di akar. Ini kalau saya misalkan A-nya itu A1, A1, A2, dan A3. Ini B1, B2, dan B3. Maka kalian cukup menggunakan rumus ini. Contohnya, waduh sudah 9 menit ini. Udah nggak tega saya ya. Tentukan jarak titik A 854, titik B-nya 594. Nah, katakanlah nanti
jarak ya. Di sini jarak ya, jarak AB atau distance AB gitu ya. Maka tinggal 8 min 5. 8 min 5 berapa? 3, tapi dia dikuadratkan. Tambah 5 min 9 itu min 4 kan? Min 4, tapi dia dikuadratkan. Ditambah 4 kurangi 4 gitu kan? 4 kurangi 4 itu kan 0, tapi dia dikuadratkan. 9, 16, 0 ya, akar 25. Berapa anak-anak hasilnya? Hasilnya adalah 5. Selesai. Ya, sudah 10 menit berlalu. Mungkin cuma ini yang Bapak sampaikan. Silahkan ditulis dengan redaksi, dengan bahasa kalian sendiri apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Untuk pertemuan ini saya tidak akan memberikan soal. Silahkan untuk bukti kalian absen, kalian foto selfie dengan buku yang terbuka yang sudah rapih untuk materi ini ya. Materi ini tulis rapi, kemudian dibuka, kemudian selfie, kemudian hasil fotonya diupload sebagai bukti absensi pada kesempatan pagi ini kalian mengikuti pelajaran matematika. Kemudian untuk hari Senin, saya minta bukunya dikumpulkan ya. Ya, saya ingin tahu buktinya. Katanya kalian mengerjakan, tapi kalau tidak ada buktinya percuma. Makanya saya minta buktinya untuk hari Senin. Kita tetap muka dan saya minta bukunya ditumpuk di meja setelah pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saja.